Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak Luis. Kak Luis, suaranya agak kecil. Halo, udah kenceng belum, Kak? Sudah, Kakak. Oke, kita mau mulai IMPA kita ya hari ini. Sebelum mulai ini ada beberapa poin nih adik-adik. Yang pertama, format penulisan nama itu nama underscore kelas, underscore sektor contoh, nickname, underscore batita, underscore 7, itu sektornya. Lalu yang kedua, adik-adik bisa berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, adik-adik bisa mempersiapkan Alkitab, kirim ceria, celengan persembahan, dan uang persembahan ya. Yang keempat, pastikan gadget dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Lalu yang kelima, mengambil sikap duduk yang baik dan terlihat di layar. Adik layan kelas Batita dan ATK boleh didampingi oleh orang tua. Lalu yang ketujuh, selama ibadah, adik-adik dimohon untuk mematikan atau di-mute mikrofonnya dan boleh dinyalakan atau di-unmute jika mendapat instruksi dari kakak layan dan tidak untuk mencoret-coret Zoom. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, adik-adik kita mau saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Alah. Ya, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau menyanyikan lagu pujian lagi nih adik-adik. Masih semangat kan ya? Kita mau menyanyikan, kita kerja sama-sama. Melayani Tuhan ya, harus berani. Bekerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati.
Ya, sekarang kita mau masuk dalam doa pembukaan. Untuk doa pembukaan boleh dibantu oleh Kania. Ya adik-adik semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami semua bisa berkumpul di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita Kak Luis masih ke mute, Kak. ya. Sekarang kita mau masuk lagi nih adik-adik dalam pujian. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 66, Mari Puji Tuhan, bait 1 dan 9. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Diberinya Roh Kudus, haleluya. Mendiami kita terus, haleluya. Sekarang kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Adik-adik yang bisa membukanya atau mungkin dibantu oleh pembacaannya. Nanti Kak akan baca tulisan cetak keluar. Nanti adik-adik dan Kak Opin boleh tolong bantu untuk membaca tulisan yang cetak ke dalam. Udah pada ketemu belum? Amin. Oke. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap, Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan. tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, Dan kepada orang-orang yang tulus hati. tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang yang melakukan kejahatan. Damai ya, demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita masuk dalam kesaksian pujian nih. Adik-adik ada yang memberikan kesaksian pujian kah? Ayo, siapa yang mau memberikan kesaksian pujian? Belum, kakak pasti bilangin. Angkat. Ayo, siapa? Wah, Justin tuh. Justin mau memberikan kesaksian pujian ya? Ya. Justin ya. Keras. Engkau kebanyakan
Yeay. Terima kasih Justin. Devon. Oh, Darren. Oke, Darren boleh. Devon mau nyanyi lagu, Kak. Iya, Darren. Lagu apa tuh? Hati ya, hati ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, terima kasih Darren. Kak, biasa juga mau nyanyi. Oke, terakhir Mau nyanyi. terakhir Tessa ya. Ya, Tessa boleh. Happy ya. Happy ye. Saya senang hati anak Tuhan. Siang hati kenangan, malam hati impian. Cintaku semakin dalam. Oke, terima kasih Tessa. Mama. Sekarang kita mau masuk dalam ayat hafalan nih adik-adik. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Adik-adik boleh ikutin Kak Luis ya. Dari 1 Petrus 4 ayat 10a. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain. Ayo sekali lagi yuk. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Nah, adik-adik udah ada yang hafal belum nih? Ayo, di sini ada yang udah hafal belum? Renan. Scarlett. Renan, mana Renan? Renan. 1 Petrus 4 Kak. ayat 10a. Layanilah orang akan yang lain. Ini ada abangnya nih. Iya. Yeay, makasih Rena. Apa? Ada lagi nggak nih adik-adik yang lain? Scarlett tuh kan ya. Oke, Scarlett. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Oke, terima kasih Scarlett. Ada lagi adik-adik yang sudah hafal? Oke, Darren. Boleh Darren. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Ya, terima kasih Darren. Nah, untuk adik-adik yang lain,
bisa mengirimkan video ayat hafalannya ya ke kakak-kakak lain di sektor masing-masing paling lambat Kamis tanggal 3 Februari 2022. Oke, sekarang kita mau masuk. Kak Luis, kalau yang Oh. udah hafal di sini kirim video juga kan ya Kak Luis ya? Oh iya, kan Om. Tetap kirim juga ya adik-adik. Sekarang kita mau masuk dalam ujian sebelum firmannya adik-adik. Kita mau menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan, bait 1 dan 3. Ya, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Untuk sektor 1 sampai 6 akan dibawakan oleh Kak Opin, sektor 7 sampai 12 oleh Kak Sarah, dan sektor 13 sampai 16 oleh Kania. Adik-adik ditunggu ya breakout room-nya. Oke adik-adik, ini jadi untuk adik-adik yang dari sektor 7 sampai 12 tetap di main room ya bersama Kak Sarah ya. Sekarang Kak Nomi buka room-nya ya untuk sektor 1 sampai 6 sama Kak Opin dan sektor 13 sampai 16 sama Kak Nia. Ya, silakan adik-adik bisa join ya. Mama dan Papa bisa dibantu ya. Terima kasih. Deran, Mama Deran, nanti bisa masuk ke breakout room ya. Silakan Kakak Sarah. Selamat pagi Minggu adik-adik. Ada Tessa. Ada Semita. Kamu absen. Ada Deren. Hai, Kak. Halo Nea. Monica. Masyena. Ada Moti juga. Moti mana ya videonya Halo, ya? Kak. Halo, adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa, tangannya taruh di belakang dulu. Di belakang, mana tangannya, di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu. Berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Engkau, sehingga kami pada pagi hari ini mau beribadah. Bapa, kami ingin membaca firman-Mu, berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan juga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Bacaan kita hari ini dari mana ya? Sebentar. Kakak mau share screen dulu. Bentar ya adik-adik. Share screen. Nah, ini dia. Udah kelihatan belum adik-adik?
Sudah terlihat? Sudah terlihat? Nah, udah terlihat. Nah, sebelumnya kita mau baca dulu nih. Dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Nah, kita mau, sebentar. Kakak udah sama suara belum ya? Oh, belum. Bentar. Maaf. Share komputer. Oke. Nah. Ntar ya adik-adik, kakak ulangi lagi. Tadi kakak belum nge-share suaranya. Lukas 10 ayat 1 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, Macet ya adik-adik, tunggu ya. Kak Sarah ini nih, berarti koneksinya jaringannya lagi kurang bagus. Sebentar ya. Adik-adik tadi ada yang ingat nggak pembacaan Alkitabnya dari mana ya? Dari kitab apa sih? Pintar nih ya, Lukas. Tunggu dulu ya. Adik-adik Alkitabnya udah disiapin belum? Tadi kan oh udah ya, oke. Jangan kan lagi dibaca. Nah, ini kita play dari awal lagi adik-adik. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami
kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa ya? Coba, ada Semita, ada Tessa, ada siapa lagi nih kakak lihat nih? Kakaknya. Kenapa? Ada cerita tentang apa? Yusuf dan kakak-kakaknya. Oh iya, benar. Nah, adik-adik, cerita minggu lalu itu, ingat nggak? Itu mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat menolong kita semua. Nah, selain itu, Tuhan kan menolong kita. Nah, Tuhan juga pasti maunya supaya kita untuk menolong teman-teman kita, menolong orang lain, menolong orang tua kita, menolong saudara kita, dan juga Tuhan mau kita tumbuh menjadi anak yang berani, yang mau menolong, yang mau berani, dan anak yang nggak takut adik-adik, nggak takut akan apa ya, nggak takut kalau misalnya lagi mati lampu, nggak takut kalau sendirian, karena selalu ada Tuhan yang menemani kita. Nah, itu kan minggu lalu adik-adik. Nah, kira-kira kalau minggu ini tadi kan dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. 70 itu banyak nggak adik-adik? 70 itu banyak nggak, Semita? Semita, 70 itu banyak nggak? Banyak. Iya benar, banyak. 70 itu lebih dari 10 orang, lebih dari 20, 30, 40, 50, 60, baru 70. 70 itu nggak sedikit adik-adik, 70 itu banyak. Nah, yang kita tahu kan Yesus memiliki 12 murid ya, tapi kali ini Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Nah, ini adik-adik. Yesus mengutus 70 murid. Nah, banyak ya adik-adik. Di sini dicontohin ada 12 murid, ini 12 murid Yesus. Nah, selebihnya 70 itu banyak. Nah, di bacaan tadi dibilang kalau Tuhan Yesus mengutus, nih, lihat. Mereka perginya sendiri-sendiri atau berdua-dua? Coba kakak tanya ke siapa ini? Ntar, kakak sebut dulu namanya. Kakak tanya ke Moti, udah ada Moti? Oke, Moti, ini kalau di gambar ini Yesus mengutus sendiri-sendiri atau berdua-dua? Berdua. Iya benar, berdua-dua. Yesus mengutus berdua-dua, nggak sendirian adik-adik. Nah, kira-kira kenapa ya berdua-dua? Supaya saling melengkapi, saling menemani, saling membantu. Nah, Yesus mengutus mereka kemana sih, kakak? Mengutus ke kota-kota untuk memberitakan firman adik-adik. Nah, di situ dibilang lagi nih di ayatnya tadi, habis sudah diberitakan firman, otomatis kan orang-orang tahu nih apa yang diinginkan Tuhan ke kita. Nah, supaya firman yang sudah diberitakan itu dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa ya Kak kira-kira? Nih, Kakak ada cerita nih. Nih, ada yang tahu ini gambar apa? Penyu, iya. Selain penyu, wih hebat banget Tessa, tahu penyu. Selain penyu ada lagi nih, ini benar. Bisa penyu, selain penyu ini bisa gambar apa lagi? Kura-kura, iya benar. Penyu itu ukurannya lebih besar dari kura-kura adik-adik. Nah, yang ini kita kura-kura ya. Kalau penyu itu sama kayak kura-kura bentuknya. Tapi biasanya penyu itu lebih besar. Hebat, Tessa udah tahu penyu yang mana. Iya. Nah, adik-adik, ceritanya kakak ngasih nama kura-kura ini atau penyu ini hijau ya. Hijau deh boleh. Atau ada yang kasih hidung nggak?
Kita mau ngasih namanya siapa? Ada ide? Siapa? Semita? Mau kasih namanya siapa? Blacky. Blacky. Siapa Tessa? Coba ulangi. Ayo satu orang, ada yang berani nggak? Apa Salomo mau ngasih nama nggak? Ini kura-kuranya siapa? Kiki. Kiki. Oke, Kiki. Kita kasih namanya Kiki ya. Ya, nama kura-kuranya Kiki ya. Nah, Kiki ini lagi di taman adik-adik. Lagi di taman nih, ada airnya, danaunya, ada bunga, ada rumput. Bagus ya tamannya yang di pinggir danau. Nah, dia sendirian nih adik-adik. Lalu dia lagi sendirian, dia melihat ada yang apa nih yang warna hitam-hitam? Yang ini tahu nggak di gambar apa? Oh, siput. Siput. Kurang tepat. Ada yang bisa tebak lagi? Dia yang ini nih. Ini kakak mengapa namanya nih? Memperagakan. Dia, ini apa nih? Burung. Burung, iya benar. Ini gambar burung. Burungnya bisa Bang. terbang. Iya. Nah, si Kiki bisa terbang nggak adik-adik? Enggak. Nggak bisa terbang. Nah, dia ngelihat nih, wah, burungnya bisa terbang. Terus dia ada perasaan sedih dan pengen supaya bisa terbang adik-adik. Nah, kura-kura kan nggak bisa terbang ya. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Nih, datang ada 2 ekor nih. 2 ekor apa? Bebek. Bebek, benar. Ini bisa bebek, bisa angsa. Memang bebek sama angsa mirip-mirip ya adik-adik. Nah, ada datang nih 2 ekor. Nah, habis itu dia datangin nih kura-kuranya, terus nanya, kenapa ya kura-kuranya terlihat sedih? Nah, terus ngobrol nih. Iya, aku sedih soalnya aku nggak bisa terbang. Seperti gambar burung ini ya. Burung-burung ini bisa terbang ya. Si Kikinya bilang nih, iya aku sedih, aku nggak bisa terbang. Gitu. Gimana ya? Lalu si 2 angsa ini punya ide nih. Oke, besok kami coba bantu ya supaya kamu bisa terbang. Nah, di situ angsanya jadi penolong ya adik-adik ya. Dia mau berbuat baik, membantu Kiki supaya bisa terbang. Nah, terus bilang nih, besok kita ketemu ya, kata angsanya gitu. Nah, terus besoknya ketemu nih adik-adik. Si angsa bawa apa nih yang warna coklat ini yang kakak tanda ini? Kayu, benar. Si angsanya bawa kayu. Kayunya panjang. Untuk apa ya kayunya? Nih, di sini dibilang nih, si angsa bilang sama Kiki, aku bawa kayu. Nanti kamu bawa terbang dengan cara gigit kayunya ya. Kayunya digigit, angsanya ngangkat kayunya. Jadi Kikinya bisa terbang. Nah, terus dibilang, selama terbang kamu jangan ngomong. Ya adik-adik nggak boleh ngomong karena kan ngegigit kayunya. Nah gimana ya maksudnya? Nih adik-adik. Jadi kayunya dibawa sama 2 angsa. Terus kura-kuranya nggak boleh ngomong karena kan si Kiki gigit kayunya kan adik-adik. Kira-kira kalau nanti Kikinya ngomong, apa yang terjadi? Jatuh. Iya benar, jatuh. Kalau misalnya dia ngomong ya, dia udah dikasih tahu nih, Kiki nggak boleh ngomong ya, supaya jangan jatuh. Oke, terus mereka terbang, dan ketemu dengan satu burung gagak, adik-adik. Yang warna hitam ini burung gagak. Nah, burung gagak ngelihat kura-kura bisa terbang, atau ngelihat Kiki terbang, kaget. Wah, hebat banget ya Kiki bisa terbang. Gitu. Dipuji nih adik-adik, hebat banget ya Kiki bisa terbang. Kira-kira kura-kuranya gimana? Dalam hati dia bangga nih bisa terbang adik-adik. Dia bangga dan timbul perasaan sombong. Karena dia kura-kura yang bisa
terbang. Boleh nggak sombong adik-adik? Enggak. Nggak boleh. Nah, benar adik-adik. Di situ Kiki dengan sombongnya dia bilang, iya dong, kan aku kura-kura yang bisa terbang. Beda sama yang lain. Nah, adik-adik, dia kan ngomong ya, karena dia ngomong jadinya dia jatuh. Benar. Nah, tuh. Dia jatuh adik-adik. Jatuh. Untung banget Kiki ini tempurungnya keras. Tahu nggak tempurung yang mana adik-adik? Rumahnya. Rumahnya, benar. Tempurung itu yang ini ya adik-adik. Karena tempurungnya keras, jadi pada saat dia jatuh, dia nggak terluka. Karena dilindungi oleh tempurungnya adik-adik. Nah, kira-kira abis itu, nah, kura-kuranya sedih lagi deh. Sedih kenapa? Dia nyesel adik-adik. Kan udah dibilang nih sama angsa yang tadi nolong dia. Jangan ngomong ya, biar jangan jatuh. Tapi karena kura-kuranya dipuji, dengan perasaan sombongnya dia membanggakan dirinya sendiri, dia ngomong nih, dan akhirnya dia jatuh. Nah, dia menyesal banget adik-adik. Nah, kira-kira gimana ya Kak kalau ke kehidupan kita sehari-hari? Nih, aku punya gambar. Ini gambarnya lagi kayak gimana dia nih? Lagi seneng ya? Enggak. Lagi marah. Ya, kayak lagi marah adik-adik. Terus di sini mukanya apa yuk? Menggambarkan dia lagi apa selain lagi marah? Apa? Sedih, iya, marah, sedih. Nah, di sini ceritanya dia lagi marah, adik-adik. Dia lagi marah, dan kira-kira adik-adik kita boleh nggak marah? Selain marah juga sedih juga. Iya, benar nggak, boleh. Nah, kita Kayak senang. Kayak apa? Senang. Kayak apa Tessa? Senang. Ya benar. Senang, bersuka cita. Benar adik-adik. Iya, benar. Nah, tadi itu kita nggak boleh marah-marah terus ya adik-adik ya. Kita juga nggak boleh sombong. Kita harus tenang. Ini juga gambarin kalau dia ramah, suka senyum, nggak cemberut terus. Nah, selain itu, nih adik-adik, di sini mereka kelihatannya musuhan, nggak mau saling temenan, atau gimana? Berteman, iya benar. Nih, meskipun ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya berwarna sawo matang. Nggak boleh pilih-pilih teman. Nah, Tuhan juga mau kita selain nggak boleh sombong, nggak boleh marah-marah terus, nggak boleh cemberut terus, Tuhan juga mau kita supaya jangan pilih-pilih teman, berteman sama semuanya. Nah, selain itu apalagi ya adik-adik? Teman Tessa banyak. Baca Banget. Iya, benar. Ini dia ceritanya lagi baca Alkitab Pramera-Me. Baca Alkitab di sini. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong supaya bacain Alkitabnya ya adik-adik. Kalau yang belum bisa baca. Terus adik-adik juga bisa nih belajar bacanya dengan baca Alkitab juga bisa. Kalau yang lagi belajar baca ya. Nah, selain itu, ini gambar apa? Lagi berdoa. Iya, di sini dia lipat tangan, tutup mata. Ada yang ngintip-ngintip nggak? Nggak ada. Kenapa kita lipat tangan pas berdoa? Kenapa ya? Supaya kita fokusnya ke Tuhan. Kita nggak ganggu teman kita.
kita nggak sibuk melakukan yang lain, tapi kita fokusnya ke Tuhan. Kenapa tutup mata? Supaya kita juga fokusnya hanya ke Tuhan. Nah, selain itu tadi udah nih, kita nggak boleh sombong, harus ramah, nggak boleh pilih-pilih teman, harus rajin baca Alkitab, berdoa. Lalu, Tuhan mau kita melakukan kebaikan apa lagi? Ini nih, ceritanya lagi ngapain? Menolong, benar. Menolong temannya yang lagi jatuh. Adik-adik di sini, kalau lagi ada teman yang jatuh, adik-adik ngetawain apa nolong? Nolong teman. Tolong teman. Benar adik-adik. Kalau teman adik-adik jatuh, jangan diketawain ya, tapi ditolong. Karena apa? Jatuh kan sakit ya adik-adik ya. Jadi jangan diketawain, tapi harus ditolong, ditanyain, dibantu. Yang mana yang sakit? Aku ketawain, langsung ditolong. Iya benar, tolong. Kalau misalnya berdarah, minta tolong yang udah besar. Misalnya minta tolong orang di rumah untuk nolongin supaya bersihin darahnya. Ya adik-adik ya. Teman Tessa, Tato, di luar, Tessa tolongin. Iya benar, benar. Kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mau menolong teman kita yang jatuh. Jangan diketawain ya. Terus kira-kira di kehidupan sehari-hari apalagi nih Kak? Nih, ini apa nih? Menolong ibu. Nah, menolong orang tua, menolong ibu, Mencuci piring. mencuci piring. Iya. Sudah bisa. Udah bisa cuci piring, wih, hebat. Bener adik-adik, di sini intinya kita nolong orang tua kita. Misalnya nih, mama kita dia minta tolong untuk bantu mama misalnya ambilin piring. Itu adik-adik mau ya untuk bantu orang tua kita, bantu papa mama kita, bantu abang atau adik kita. Oke adik-adik? Tuhan mau kita juga untuk membantu. Nah, adik-adik, dari sini nih udah banyak nih, kakak ulangi lagi dari contohnya. Nggak boleh sombong, kita harus ramah, nggak boleh milih-milih teman, harus rajin baca Alkitab, berdoa, lalu menolong teman, membantu orang tua, itu semua adalah perbuatan good atau bad? Good. Good, benar. Itu semua perbuatan baik. Ya adik-adik, nah Tuhan mau kita sebagai anaknya untuk selalu melakukan kebaikan. Adik-adik, nggak boleh sombong, bantu teman, bantu orang tua. Berbuat kebaikan apalagi? Berdoa juga membuat kebaikan. Berdoa kita mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang tua kita. Kayak nanti ini doa syafaat. Terus kita baca Alkitab, itu semua Tuhan mau supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Oke adik-adik? Nah, kakak mau ada aktivitas. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita sebagai anaknya berbuat kebaikan ya adik-adik. Amin. Nah, sekarang mau ada aktivitas nih. Aktivitasnya. Nah, ini aktivitasnya adik-adik. Udah dikasih tahu ya adik-adik kalau aktivitasnya bisa bisa di print ya. Di print,
Terus nanti adik-adik masukin di keempat kotak ini nih, mana yang perbuatan baik ya. Coba contohnya gimana Kakak Sarah? Nah, kita coba contohin ya. Nih. Bentar. Masih kelihatan nggak adik-adik? Masih kelihatan ya? Nah. Nih, perbuatan yang nomor 1, kelihatannya gambarnya gimana nih adik-adik? Menyapu. Menyapu perbuatan baik apa enggak? Baik. Baik, berarti bisa kita taruh ya. Menyapu, ini Kakak pindahin. Nanti kurang lebih seperti ini adik-adik. Oke. Aktivitas yang nomor 2. Yang nomor 2 ini dia ngapain nih? Mantap. Enggak lagi. Yang nomor 2 kelihatan nggak? Bentar nih Kakak, Profesor caranya. Nih. Nah. Yang nomor 2 perbuatan baik atau enggak? Ini kakak. Salomo, bantu Kakak perbuatan baik apa enggak Salomo? Tidak boleh. Tidak baik. Tidak baik. Perbuatan enggak baik. Berarti enggak kita masukin ke kotak ya. Kalau yang ketiga, Jadi 2. Ya, yang 2 enggak. Enggak baik, jangan. Kalau yang 2 enggak, berarti jangan ya. Coba kalau yang ketiga. Yang ketiga yang ini. Yang ketiga Kakak minta tolong ada Monica. Monica atau Shena bisa bantu Kakak? Yang ketiga, kira-kira perbuatan baik atau enggak? Monica, Shena, atau Nea, atau Immanuel, Moti? Ayo, udah Kakak sebut namanya, yuk bantu Kakak yuk. Yang nomor 3 gimana? Yang ini enggak, yang nomor 2. Nomor 2 enggak, kalau nomor 3? Yang nomor 2 enggak, Kak. Nomor 2 enggak, yang nomor 3? Enggak. Yang nomor 3 iya apa enggak? Enggak, Kak. Enggak, karena di nomor 3 itu dorong temennya ya. Jadi perbuatannya enggak baik. Kalau yang nomor 4, bantu Kakak ada Moti, Salomo, Shena, Nea, Noel. Baik, Kak. Perbuatan baik ya. Kenapa perbuatan baik nomor 4? Baik. 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 Ya, perbuatan baik karena dia nolong temannya ya. Oke, Kakak pindahin ya. Oke. Nah, yang nomor 5. Nomor 5 perbuatan baik atau enggak baik? Baik. Baik. Perbuatan baik. Oke, Kakak pindahin ya. Karena Tika sedang berdoa. Nomor 6. Baik. Perbuatan baik juga ya. Dia membantu orang tuanya. Ini untuk menjemur pakaian. Nah, kurang lebih nanti aktivitasnya gitu ya adik-adik. Nanti kalau udah aktivitasnya bisa tolong difoto dikirim ke kakak-kakaknya ya. Oke? Demikianlah firman Tuhan kita beserta aktivitasnya. Amin. Sekarang kita mau lanjut Kakak Naomi. Oke, Kakak Sarah. Ya, sebentar ya. Oke. Sebentar, Kak Naomi lupa ini. Lupa
Share sound. Share sound. Oke. Ya, silakan Kakak Sarah. Oke, adik-adik, kita mau respon firman Tuhan. Kita mari bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau nyanyi lagu Tanganku hendak ku pakai. Kak Naomi. Tanganku hendak ku pakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Nah, iya, kita mau doa syafaat. Oke, sikap doanya. Sikap doanya, kamu mau lihat dulu masing-masing. Oke, Tessa sudah sikap doa. Semita kok tiba-tiba menghilang ya? Semita sudah ada. Salomo? Oke. Sikap doanya, Kak Naomi boleh tolong ke slide selanjutnya. Biar adik-adik tahu. Nah, adik-adik kita ada yang sakit nih, ada teman-teman kita, ada Luther Tobing, adik Petra, papa dari Kristo, adik Shera, mama dan papanya, mama, papa dan kakak dari adik Rudiono, mama dari kakak Rushel, yang ulang tahun ada Kristabel, ada Neil. Nah, kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang lagi sakit dan yang berulang tahun ya. Marilah kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Engkau. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau yang memberkati Bapak Presiden hingga kami para rakyatnya Bapa. Saat ini kami sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami agar kami tetap sehat, dan Engkau yang membuat kondisi semakin membaik Tuhan. Kiranya virus COVID-19 bisa segera kami tangani agar kami dapat kembali hidup seperti dulu sebelum adanya COVID-19. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, keluarga kami di rumah, saudara-saudara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan sukacita, dan Engkau yang memberikan kedamaian Bapa, agar kami semua bisa menjadi keluarga yang takut akan Engkau dan dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, khususnya untuk guru-guru kami beserta teman-teman kami. Apabila kami saat ini masih belajar secara online, kiranya Engkau yang memberkati agar kami dapat mengerti, kami dapat menjadi anak-Mu yang cerdas, agar kami dapat menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Meskipun kami belum dapat beribadah kembali di masing-masing sektor, kiranya Engkau tetap memberkati tuan rumah, agar tuan rumah tetap sehat. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Ada Luther Tobing, Petra, Kristo,
Papa dari Kristo, adik Syera, Mama dan Papa Kakak dan adik Rudiono, Mama dari Kakak Rusyel. Kiranya Engkau yang memberkati dokternya, obat-obatannya, agar mereka dapat kembali sembuh Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan semangat juga, agar teman-teman kami beserta keluarganya dapat kembali beraktivitas dengan sehat. Selain itu juga kami mau mengucap syukur atas ulang tahun teman-teman kami. Ada Abel dan ada Neil Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati tumbuh kembang mereka agar mereka dapat menjadi anak yang takut akan Engkau dan dapat menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu saja yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau persembahan. Gimana persembahannya, Kakak? Nah, cara memberikan persembahannya gimana, adik-adik? Kita bisa melalui OVO, Jenius, GoPay, Dana. Nah, jangan lupa nanti di terakhirnya diganti jadi angka 1 sama 1 ya. Contoh mau ngasih persembahan 5.000, jadi 5011. Nah, yang kedua, persembahannya bisa nih adik-adik masukin ke dalam celengan. Celengan bisa celengan yang waktu dikasih pas Paskah atau enggak celengan yang ada di rumah. Nanti bisa dikasih ke orang tua adik-adik agar nanti ditaruh ke gereja. Kalau nggak dikasih ke orang tua adik-adik, ke kakak layan. Bisa tolong dikabarin ke kakaknya. Nanti kakaknya yang bisa ambil ke rumah adik-adik. Nah, adik-adik, kan kita main lagu persembahan nih. Nanti begitu instrumen musiknya aja, adik-adik dapat memberikan persembahan. Nah, kalau nanti udah selesai musiknya, kita nyanyi lagi ya lagu persembahannya. Nah, kita mau nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, kita mau doa persembahan. Nah, doa persembahannya, kakak mau pimpin yuk. Gimana sikap doanya tadi? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga kami pada hari ini dapat memberikan persembahan kami yang kiranya berguna untuk kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang warta Pelkat PA. Nah, yang pertama, kakak mau ngucapin terima kasih nih untuk tadi adik-adik. Ada yang ada yang memberikan ayat hafalan yang tadi. Ada yang coba untuk ayat hafalan kan? Kak bilang makasih nih, tapi tetap ya jangan lupa ayat hafalannya dikirim juga ke kakaknya dalam bentuk video kayak seperti biasa ya adik-adik, biar nanti didata sama kakaknya siapa yang sudah memberikan ayat hafalan. Nah, selain itu, kakak juga ngucapin terima kasih nih untuk adik-adik yang udah mengirimkan video ayat hafalan minggu
Lalu nanti bisa adik-adik lihat ya videonya di YouTube Pelkat PA. Nah, selain itu, minggu depan kita ketemu lagi nih, ibadah bareng lagi, impa bareng lagi, via Zoom lagi, jam 8:30. Seperti biasa, linknya nanti akan dibagikan oleh kakaknya ya. Nah, selanjutnya, kita mau pengutusan adik layan berdiri, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Yesus Kristus kenyataan rahmati dan kita harus membawa berita Allah itu kasih belas diberikan kepada dunia supaya kita lepas, supaya kita lepas karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyataan rahmani dan Adik-adik kita mau doa berkat, tetap berdiri. Kita mau berdoa. Fokus ya adik-adik. Lipatlah tangan. Tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sudah beribadah, berkatilah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-Mu yang melakukan kebaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya berkat Engkau Tuhan tetap selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Engkau yang memberkati Kakak Naomi, Engkau yang memberkati Noel, Engkau yang memberkati Nea, Monica, Moti, Salomo, Shena, Semita, dan Tessa. Agar kami dapat menjadi anak-Mu yang dapat menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Jangan kemana-mana dulu. Kita mau foto. Selamat hari Minggu, Kak.
hari Minggu adik-adik, kita mau foto dulu yuk. Yuk, foto dulu ya adik-adik ya semua. Yuk. Siapin, ayo gaya semua. Ayo Shina, ayo Nea. Tadi senyumnya gimana? Siap ya. 1, 2, 3. Ya, tunggu dulu. Kak Naomi save dulu. 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. Yuk. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah Kakak Sarah. Adik-adik kita sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu lagi Senita, Salomo, Moki, Nea. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu.